Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau video ada mana bisa belajar. Siap, Kak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Adi. Adi mana? Ini mana dia? Hadir. Berarti ada tapi satu orang cuma tidak hadir ya? Ya, Semuanya hadir. Oke. Baik. Masih semangat ya, Bu? Semangat? Bagaimana kabarnya di siang yang mendung itu? Ya, karena di daerah kita sekarang lagi mendung ya kan? Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah. Kita terus bersyukur karena masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran. Materi yang lalu itu kita membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja rasanya ciri makhluk hidup? Ready? Ada dia. Tumbuh dan berkembang. Lagi? Apa? Beradaptasi. Baru empat. Naik. Mereka terasa tangan atau tenaga integritas. Apa lagi? Memerlukan makanan. Oke, jadi kata kunci kita hari ini yaitu bahwa makhluk itu membutuhkan makanan. Untuk apa kita makan? Sumber yang ada yang mengatakan sumber energi. Apa lagi nak? Ada untuk hidup. Apa lagi? Sebagai daya tahan tubuh. Apa lagi? Supaya mengurangi yang namanya 5L. Apa itu 5L? Loyo dan lumai ya, karena bahwa setiap makhluk hidup itu membutuhkan yang namanya energi. Oke, sekarang anak ibu berdiri, ibu minta berdiri. Setelah berdiri, coba amati lingkungan sekolah kita ini yang sebelah kanan. Ya, coba amati dulu. Oke, sudah diamati? Oke, sekarang duduk. Ya, sekarang duduk kembali. Siapa yang bisa menceritakan apa yang dia amati? Abi, apa Abi lihat? Jalan, Ada jalan, oke, lagi. sawah, Ada sawah, bukit, ada bukit, rumah, pohon. ada rumah, ada pohon. Lalu yang lain? Apa yang dilihatnya? Fitri. Oke, Fitri, apa Fitri lihat? Ada pohon. Apa lagi nak? Ada tanah, oke, ada tanah. Ada sawah. Oke, tadi ada menyebutkan Abi kan ada sawah, ada kebun. Itu saja yang dilihat. Apa nggak nampak di dalamnya ada apa? Fotonya di sawah, apa yang dilihat? Padi. Lagi? Oke, berarti karena di suatu lingkungan tadi ada sawah. Sawah itu kita kenal dengan namanya ekosistem. Sawah dalam ekosistem itu adanya namanya komponen biotik dan abiotik. Itu tadi kata Fitri ada tanah, ada air. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu bahwa nanti setelah kita mempelajari ini anak ibu mampu menjelaskan apa itu ekosistem. Apa saja komponen yang ada dalamnya, baik dari segi biotiknya maupun dari segi abiotik. Begitu juga apa saja interaksi yang ada di dalam suatu ekosistem. Baik tadi kata Abi, ekosistem sawahnya, ekosistem bukitnya, apalagi ada kebun cabai juga ada kan? Ada kebunnya. Jadi itulah yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Baik. Minggu yang lalu ibu sudah pembagian ibu dengan beberapa kelompok, masih ingat? Jadi sekarang silakan duduk per kelompoknya. Bentuk kelompok yang sudah dibagi, silakan duduk. Oke, bisa duduk per
Ya. Kalau sudah, sekarang anak ibu amati semua dulu. Semua menghadap ibu, amati video yang akan ditayangkan. Ya. Sudah mengamati? Ya. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa yang dia lihat tadi? Siapa yang bisa? Oke, Gina, coba Gina jelaskan Gina. Dari Gina amati dari video tadi. Ya, bagus. Kita lihat apa sepertinya. Gina menjelaskan yang diamatinya adalah salah satu dari makanan. Bahwa dari makanan itu merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan. Tapi intinya ibu, pada satu interaksi itu adanya namanya ada yang ketiga, ada yang produsen yang misalkan, ada konsumen, ada konser. Apa yang konsumennya ada konsumen. Oke, minggu lalu sudah cukup membawa membuat satu infografis ada di bawah. Di bawah sana dari share nomor 1 membuat dengan infografis yang ekosistem salah. Coba lihat. Yang ketiga, terakhir lomba-lomba ini tentang ekosistem kalau sudah tetap alat dasar alam. Kira-kira kita butuh berapa lama kemudiannya? 60 menit cukup? Cukup. Mungkin mulai dari sekarang tidak cukup dari jam 1:30. Nanti selesainya pas setengah 3. Oke, mulai sekarang silakan bekerja per kelompoknya. Tadi kita janjinya jam 2:30, masih ada 5 menit lagi. Kita boleh mengatur membersihkan mejanya. Tentang ekosistem sawah. Pada kelompok 1 kita persilakan untuk menjelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang ekosistem sawah. Kami akan mulai memperkenalkan diri. Saya Sebelah Permana sebagai moderator. Di samping saya Nandang Sambuna sebagai penyampaian materi. Saya Nahaslah saya Rini Badiasirati. Saya Iwanul Ramzi Pratama. saya Edi Erwin Putra. Materi akan dibacakan oleh Anda. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai dari makanan pada ekosistem sawah. Seperti yang kita ketahui bahwa pada ekosistem terdapat komponen penyusun ekosistem biotik dan abiotik. Di sini dimulai dari padi yang dimakan oleh tikus, belalang, dan juga
juga burung pipit. Sedangkan tikus dimakan oleh ular dan kemudian dimakan oleh elang. Dan burung pipit dimakan langsung oleh elang. Sedangkan laba-laba dimakan oleh burung pemakan serangga dan juga katak. Sedangkan belalang dimakan oleh serangga predator dan dimakan oleh katak. Dan katak dimakan oleh ular. Sedangkan yang terakhir burung pemakan serangga dimakan oleh elang. Dan kemudian elang mati dan akan diuraikan menjadi dan akan terurai menjadi bakteri atau dekomposer. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Apakah teman-teman merasa paham atas presentasi yang dibaca dengan ada tadi? Dan apakah ada tanggapan dan pertanyaan? Apa tanggapan? Baiklah, sama-sama. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1, apa yang akan terjadi jika salah satu dari komponen jari-jari tersebut punah? Terima kasih. Paham dengan pertanyaannya? Apa yang terjadi katanya jika salah satu makhluk hidup ini mengalami kepunahan? Pertanyaan sama akan dijawab oleh dia. Yang dimana jari-jari makanan akan terganggu dan tidak stabil. Ya. Ya, sama akan sudah paham dengan jawaban yang diberikan dua. Masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, kita tutup dulu untuk kelompok 1. Masih ada pertanyaan? Tidak. Baiklah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami sudahi dengan topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ekosistem sungai. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Saya Hilda Ameliawati sebagai moderator. Saya Nadia Yunanda. Saya terganggu. Baiklah, pada materi kali ini akan dijelaskan atau disampaikan oleh Nadia. Kepada Nadia, Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ekosistem sungai. Pada ekosistem sungai terdapat komponen seperti abiotik dan biotik. Komponen biotik seperti tumbuhan, hewan, dan organisme hidup lainnya. Komponen abiotik seperti air, bebatuan, pasir, dan lain-lain. Pada ekosistem sungai terdapat jaring makanan yang terjadi. Pada ekosistem sungai terdapat produsen satu seperti tanaman air dan juga alga. Kemudian tanaman air dan alga akan dikonsumsi oleh konsumen tingkat 1 seperti ikan kecil, udang, dan juga siput. Ikan kecil, udang, dan siput akan dimangsa oleh konsumen tingkat 2 seperti ular, kodok, dan ikan besar. Kodok akan memangsa udang dan juga siput. Ikan besar juga memangsa udang dan siput. Kemudian pada konsumen tingkat 3 mereka akan memangsa konsumen tingkat 2. Contohnya kodok akan menjadi mangsa bangau dan bebek akan memangsa ikan besar. Elang sebagai puncak atau konsumen tingkat 3
juga akan memangsa ular, bebek, dan juga bangau. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau menyampaikan tanggapannya? Pertanyaan? Apa sudah tenang semua? Kalau sudah, tidak ada pertanyaan, silakan ditutup. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami tentang ekosistem sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang terakhir, kata elang tuna, dia akan berubah menjadi itu salah. Ya, itu luruskan. Karena kalau elang mati, itu akan diuraikan oleh bakteri. Jadi siapa ada komposternya, itulah dia bakteri. Oke. Dan satu lagi, kenapa mungkin anak ibu bingung menyampaikannya? Anak ibu tidak memberi tanda arah kemana dia. Saya dimakan oleh siapa? Karena proses rantai makan ini kan makan dan dimakan. Coba kalau dari bakar itu waktu koreksi dari dulu sedikit, nanti diperbaiki lagi. Jadi buat tanda panahnya, siapa yang dimakan, siapa yang memakan. Ya, oke. Jadi konsepnya bahwa suatu ekosistem itu ada dua komponen yang berperan penting, ada biotik dan abiotik. Mereka tuh saling bergantungan, saling bermanfaat satu sama lain. Sama seperti kita manusia, kita makan menggunakan namanya beras. Beras itu berasal dari padi. Padi itu hidup tanpa adanya, bisa ada tanpanya tanah, bisa adanya air. Tapi antara komponen biotik dan abiotik mereka saling berhubungan, saling bermanfaat satu sama lain. Oke, mungkin itu dari Ibu. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Simpulkan tentang pembelajaran hari ini. Bahwasanya makhluk hidup dengan lingkungan merupakan satu kesatuan yang fungsional yang tidak dapat dipisahkan. Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan menghasilkan aliran energi yang disebut dengan ekosistem. Dan juga ekosistem tersusun dari komponen biotik dan juga komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup dan abiotik terdiri dari benda mati. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya kesimpulan kita hari ini, Ibu, karena kita mempelajari dari makanan, tidak hanya dengan media, video, poin-poin saja kita menjelaskan kepada orang lain. Berarti juga bisa pakai namanya infografis ini atau dikenal dengan diorama. Oke, untuk melihat sejauh mana pemahaman Ibu tentang materi Ibu ini ada RKPD yang Ibu kerjakan. Silakan dikerjakan ini, Bu. Masing-masing ini berbeda ya. Ibu akan memberikan sedikit refleksi. Nah, bagaimana perasaan anak Ibu pada hari ini saat materi tentang jari-jari makanan. Ini ada kertas, akan dibagikan satu persatu. Anak Ibu boleh tulis dengan rangkaian kata-kata, boleh menulis dalam bentuk emoji. Bagaimana perasaan anak Ibu? Apakah senang, tidak senang, atau galau, atau bagaimana? Anak Ibu cantumkanlah di kertas yang dibagikan. Nanti ditempel satu persatu ke depan. Ada kata-kata apa yang ya? Oke. Bagikan.
pembelajaran ini kita cukupkan dulu. Tapi untuk tugas di rumah nanti anak ibu lanjutkan membaca tentang materi berikutnya, yaitu tentang interaksi komensalisme, parasitisme, dan mutualisme, ya kan? Mungkin itu saja untuk hari ini. Ibu sudahi, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.